Shalom, selamat malam, Bro and Halo, Sis yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live chat. Selamat bertemu kembali pada acara Kelasum hari Sabtu tanggal 15 April 2023. Bersyukur sekali pada Tuhan karena pada saat ini kita masih bisa dipertemukan kembali di sini dalam keadaan sehat untuk kembali berkumpul bersama dan kembali bisa mengikuti pembelajaran tentang pembekalan firman Tuhan. Sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Bapak, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan pada malam ini karena kami bisa kembali berkumpul Bapak bersama di dalam ruangan ini untuk kembali sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih untuk sepanjang hari ini karena Bapak sudah menyertai kami, memelihara kehidupan kami, dan juga membimbing kami. Dan sebentar lagi Pak Erben yang akan menjadi narasumber kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapilah Pak Erben dalam setiap ucapannya sehingga apa yang disampaikan Pak Erben mengenai kebenaran firman-Mu kepada kami dapat disampaikan dengan benar dan sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan berikanlah kami kemampuan Tuhan untuk bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Pak Erben kepada kami dengan benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga berkatilah internet kami Tuhan, sehingga bisa berjalan dengan lancar ketika kelas ini berlangsung dari awal hingga akhir. Dan juga bagi teman-teman kami yang belum hadir pada malam ini, biar kiranya Tuhan juga memberkati mereka dan juga memberikan mereka ya Tuhan kerinduan untuk mau suatu saat kembali datang dan duduk di kelas ini bersama-sama dengan kami berkumpul dan belajar tentang kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini selanjutnya dalam tangan-Mu dan biarlah Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir. Doa ini kami sampaikan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, pada oh, acara malam ini yang menjadi narasumber kami kali ini adalah Pak Erben. Shalom, selamat malam Pak Erben. Apa halo, kabarnya? selamat malam semua. Kabar baik, luar Malam. biasa. Puji Tuhan. Iya. Sebelum memulai acara ini, saya mewakilkan dari semua anggota untuk mengucapkan terima kasih kepada channel yang telah bersedia melive-kan acara kami, yaitu RBM Channel, RBN Channel, Law Konstitual Channel, dan Ecclesia Channel. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya serahkan acara ini selanjutnya pada Pak Erben. Dipersilakan Pak Erben. Oke, shalom semua. Shalom, selamat malam Shalom. Pak. Iya, tema kita malam hari ini sangat menarik ya sebenarnya ini. Agungnya moralitas dalam ajaran Yesus. Iya, Ya, kalau kita berbicara tentang moralitas dalam ajaran Yesus ya tidak perlu diragukan lagi. Karena sangat sangat tinggi sekali. Bahkan standarnya itu kan standar kerajaan surga. Jadi moralitas yang diajarkan Yesus itu bukan moralitas kaleng-kaleng ya, tapi benar-benar standar kerajaan surga ini. Kita melihat bagaimana sih moralitas dalam Alkitab itu. Kalau dalam bahasa Latin, moral itu kan dari bahasa Latin itu mores, atau moralitas yaitu mengenai kesusilaan atau kebiasaan baik ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di dalam kita ini sangat luar biasa di dalam Alkitab ini ya. Hadis itu yang harus menjadi perhatian kita. Coba kita lihat ya. Patokan ajaran moralitas dalam ajaran Kristen adalah teladan dan ajaran Yesus. Seluruh ayat dalam Alkitab itu berpusat pada pribadi Yesus. Jadi perjanjian lama itu pun kita pahami dalam terang Kristus. Dan perjanjian baru itu ditulis, diajarkan dalam terang Kristus. Karena sejatinya seluruh tulisan dalam perjanjian baru itu berbicara tentang Kristus dengan
segala karya, ajaran, janji, dan semua perbuatan. Itu perjanjian baru. Jadi tidak akan ada kitab perjanjian baru tanpa Yesus. Dan para rasul tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Karena sejatinya seluruh kitab dalam perjanjian baru itu tentang teladan ajaran hidup daripada Yesus sendiri. Ajaran Yesus ini menjadi patokan hukum dalam menilai semua perilaku manusia. Dalam iman Kristen, apapun yang menjadi perilaku manusia, maka patokannya adalah Yesus Kristus. Artinya apa? Orang Kristen tentu ada orang yang memiliki perilaku menyimpang. Itu nggak bisa dipungkiri. Bahwa orang Kristen sendiri ada yang jatuh dalam dosa atau bisa melakukan kejahatan. Tetapi kejahatan atau dosa apapun yang dilakukan oleh orang Kristen tidak menjadi patokan untuk menilai dari ajaran Kristen. Tetapi patokannya adalah Yesus sendiri. Artinya segala perilaku manusia atau konteksnya adalah Kristen yang menyimpang, maka harus dinilai dari moralitas atau ajaran teladan yang sudah diberikan oleh Yesus. Segala perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, maka yang diperbaiki adalah manusia dengan perilakunya, bukan ajaran Yesus. Jadi bukan ajaran Yesus itu diubah supaya perbuatan manusia itu dibenarkan. Karena di dalam Alkitab tidak ada wahyu atau tulisan Alkitab untuk mendukung keberdosaan. Tidak ada. Tidak ada wahyu di dalam Alkitab untuk melegalkan perbuatan dosa. Tapi seluruh kitab suci berbicara tentang kebenaran yang kudus dari Allah di dalam Yesus Kristus menjadi patokan, menjadi dasar, menjadi kunci untuk menilai segala perilaku-perilaku yang lain. Itu yang harus ditanamkan, itu yang harus dicatat di dalam pembelajaran kita dan di dalam hidup orang Kristen. Karena jangan sampai berpikir bahwa ketika ibaratnya kita ingin melakukan sesuatu hal sesuai dengan keinginan kita, maka Alkitab itu dituliskan untuk membenarkan perbuatan dosa kita. Tidak. Justru Alkitab itu dituliskan untuk mengoreksi, untuk memberitakan keagungan Yesus yang menjadi dasar untuk menilai dan mengoreksi, memperbaiki segala perilaku manusia, bukan menyetujui keinginan manusia. Gitu ya. Jadi perlu juga dicatat bahwa ajaran moralitas Kristen itu berpusat pada hati yang dibaharui oleh Yesus. Artinya apa? Moralitas dalam kekristenan akan memiliki moralitas yang sesuai dengan kehendak Yesus ketika hatinya diperbaiki oleh Yesus sendiri. Maka dikatakan 2 Korintus 5:17 ya. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mudah-mudahan 2 Korintus 5:17. Ya, coba baca dulu ya. Ini dia. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya bacakan dulu. Betul. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Oke, kita melihat ya, di dalam Alkitab itu bagaimana sih kita melihat standar moralitas yang diberikan oleh Yesus. Catatan yang paling penting adalah bahwa pusat ajaran moral dalam Alkitab itu adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Bahkan kasih kepada Tuhan itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatan. Dan kasih kepada sesama itu seperti Kristus mengasihi kita di dalam Injil Yohanes. Jadi standar moralitas yang diberikan oleh Yesus yang pertama, hukum moral dalam Taurat diterima Yesus secara utuh. Apa itu hukum moral? Mengasihi orang tua, berbuat baik, jangan berzina, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Itu semuanya digenapi oleh Yesus Kristus. Itu semuanya diterima dan itu diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita.
Karena Yesus ini tidak pernah mengajarkan satupun perbuatan yang buruk untuk manusia, tetapi dia mengajarkan kesempurnaan, standarnya kerajaan surga. Memang di dalam perjanjian lama ada banyak hukum, ada hukum seremonial dan hukum sipil. Kemudian ini disempurnakan oleh Yesus yang oleh gereja dibuat menjadi kontekstual. Hukum seremonial itu berbicara tentang tata cara di dalam ibadah. Itu digenapi oleh Yesus, disempurnakan. Contoh hukum kurban. Setelah Yesus datang kita tidak melakukan lagi itu. Hukum sipil itu disempurnakan. Dan untuk sekarang kita, kalau di Indonesia hukum sipil kita ada. Tetapi hukum sipil yang ada di dalam Alkitab tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, ya. Jadi hukum seremonial dalam perjanjian lama dengan hukum sipil itu disempurnakan oleh Yesus. Baru kalau kita berbicara standar moralitas yang diberikan Yesus tentang keluarga, sangat tinggi, yaitu monogami. Satu laki-laki, satu wanita, dan yang telah dewasa. Karena Adam dan Hawa diciptakan langsung jadi dewasa. Jadi tidak diciptakan Adam itu dari anak-anak. Hawa itu juga nggak dari anak-anak, tapi langsung dewasa. Artinya perkawinan yang dirancang oleh Allah monogami, satu laki-laki, satu wanita yang telah dewasa. Dewasa jasmani dan dewasa rohani. Dan itu ditegaskan oleh Yesus di dalam kitab Injil Matius pasal 19. Baru ada kesetiaan. Artinya apa? Tidak ada perceraian dan perselingkuhan. Hanya maut yang memisahkan. Ini ajaran di dalam ajaran Yesus sangat tinggi sekali moralitasnya, ya. Kemudian ada kesucian. Kesucian itu berbicara apa di sini? Kesucian ini berbicara tentang menghargai kesucian atau kekudusan perkawinan. Sehingga tidak ada free sex dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan seksual atau tidak hidup di dalam dosa, perzinahan dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita melihat ajaran Yesus tentang pekerjaan, jelas. Di dalam Yohanes 6 ayat 27, Yohanes 9:4, bekerja untuk Tuhan selama masih ada waktu. Bekerja bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa. Artinya apa? Seluruh pekerjaan, seluruh karya kita di dalam dunia ini harus mengacu atau bertujuan kepada nilai-nilai kekekalan. Harus berpedoman kepada kebenaran-kebenaran Allah, harus untuk kemuliaan Allah. Jadi bukan hanya yang penting dapat duitnya, bukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana duit didapat dan Tuhan dimuliakan. Nah, itu kalau dalam dunia kerja. Jadi tetap selalu fokus yang utama adalah Tuhan. Kalau kita baca nanti di dalam Kolose pasal 3, ya. Kolose pasal 3 ini ada kaitan ya dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kolose pasal 3 ayat 17, ya. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi nilai moralitas atau nilai kesusilaan atau nilai-nilai etika semuanya yang diajarkan Yesus itu sangat luar biasa. Bahkan hubungan dengan lawan jenis diajarkan, ya. Memandang dan inginkan dalam hati sudah berdosa. Betapa tingginya standar moralitas di dalam ajaran Yesus, di dalam ajaran Alkitab. Baik juga nanti tentang kalau kita mau bicara lebih detail lagi, ya. Bagaimana suami terhadap istri, bagaimana suami harus mengasihi istri, bagaimana istri menghormati suami, bagaimana suami istri mendidik anak-anak, dan bagaimana anak hormat. Di sini kita melihat tentang pemerintah. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib diberikan. Berikan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah. Ini bisa dibaca nanti juga ada di dalam kitab Injil dan juga ada di dalam Roma 13. Jadi tentang ajaran-ajaran Yesus atau ajaran Alkitab tentang moralitas ini sungguh-sungguh sangat luar biasa dan ini menjadi satu dasar yang sangat membanggakan bahwa kita bersyukur menjadi orang Kristen
Kita bersyukur memiliki kitab suci kita yang luar biasa, jujur di dalam membicarakan kebenaran. Dan jujur juga membicarakan dosa sebagai dosa untuk dijauhi dan dihindari. Mari kita melihat tentang standar moralitas yang diberikan oleh Yesus ya. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 35 kita melihat di sini dikatakan, aku berkata kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Ini sebuah ajaran yang sangat berbeda dari apa yang didengung-dengungkan oleh dunia. Dunia itu mengatakan, bunuhlah musuhmu, asingkanlah musuhmu, balas semuanya itu. Tetapi Yesus katakan, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini sebuah ajaran. Kalau di dalam dunia ini dikatakan ini ajaran apa ini gitu ya. Tetapi inilah tingginya moralitas yang ditanamkan, yang diajarkan oleh Yesus. Ini dia. Mintalah berkat bagi yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Dari sini kita melihat betapa tingginya ajaran nilai moralitas ajaran Yesus. Dan ini tidak ditemukan di dalam ajaran siapapun di dalam dunia. Bahkan ada orang malah mengintimidasi. Supaya kita percaya kepada ajarannya, dia mengancam. Supaya kita menjadi pengikutnya, dia mengancam. Kalau kita keluar dari pengikutnya, dia ancam. Semuanya. Jadi sangat cepat ya. Kalau kita melihat dari Lukas 6 ayat 27 sampai 35 ini, maka berbuat baik kepada yang berbuat baik. Itu dikategorikan sifat manusiawi. Itu sifat manusiawi. Artinya kalau kita hanya mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, itu manusiawi. Semua orang bisa melakukan. Artinya kita belum berbeda dengan orang lain. Kita masih sama. Dalam bahasa Batak itu sarobang. Tetapi yang mau ditegaskan oleh Yesus adalah berbuat baik kepada yang berbuat jahat. Dan ini yang disebut dengan sifat ilahi. Dan ini yang diinginkan. Jadi betapa tinggi, betapa luar biasanya apa yang sudah ditanamkan, diajarkan oleh Yesus itu. Jadi ajaran Kristen atau ajaran Alkitab atau moralitas di dalam Alkitab itu tidak mengenal istilah berbuat jahat kepada yang berbuat jahat. Tapi berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Tidak mengenal berbuat jahat kepada yang berbuat jahat. Kemudian tidak mengenal berbuat jahat kepada yang berbuat baik. Kepada yang berbuat jahat aja nggak boleh berbuat jahat, apalagi kepada orang baik. Tetapi harus memberikan yang lebih baik lagi kepada yang baik, dan memberikan yang baik kepada yang berbuat jahat. Memberkati dan berdoa untuk mereka. Ini standar moralitas yang sangat tinggi. Kita melihat bahwa standar moralitas yang diberikan Yesus ya, sumber moralitas yang benar. Yang pertama, Matius 15 ayat 19 katakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi sumber moralitas yang benar itu adalah dari hati yang dibaharui. Kalau seseorang belum dibaharui, maka moralitas itu akan buruk sekali. Buruk sekali. Matius 7, 21, 22, sebab dalam hati, dari hati orang, sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Jadi sumber moralitas di dalam Alkitab itu adalah hati yang dibaharui oleh hidup
di dalam Kristus. Artinya hidup Kristus menjadi hidup di dalam hidup kita, dan itu menjadi patokan, role model untuk kita bertindak. Sekarang bagaimana kita memiliki hati yang dimurnikan? Yohanes 7:38 ya. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Artinya apa? Hati kita dimurnikan ketika kita mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Kristus. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Isilah hati ini dengan firman. Hidupilah firman Tuhan. Berpedomanlah kepada firman. Jadikanlah Kristus menjadi Tuhan, penyelamat di dalam diri kita. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Tubuh kita dibasuh dengan air yang murni ini berkaitan dengan baptisan. Dibersihkan dari hati nurani yang jahat ini berbicara tentang pertobatan, lahir baru. Di mana kita dibaharui terus-menerus dari sehari ke sehari. Ini sumber moralitas yang benar. Jadi sumber moralitas itu ketika Kristus ada dalam hidup kita, menjadi penguasa, pemilik, dan penebus kita. Dia memurnikan kita dari dalam, sehingga kita memiliki perilaku moralitas yang sangat tinggi. Kalau kita melihat ya, moralitas Tuhan Yesus itu mengasihi anak-anak. Ini contoh. Bukan mengawini atau menggauli anak. Ya, bukan. Karena nggak boleh. Anak itu harus dikasihi, dirawat, dan dibesarkan. Kemudian Yesus mengangkat derajat wanita. Bahkan bukan menjadikan wanita sebagai properti seksual. Ini moralitas. Makanya kalau ada ajaran-ajaran yang merendahkan wanita atau menjadikan wanita itu hanya berkaitan dengan 3 urusan, kasur, dapur, sumur, nah itu sudah tidak benar di mata Kristen, di mata Yesus. Jadi Yesus mengangkat derajat wanita. Bahkan di dalam surat Paulus dikatakan wanita itu sangat diselamatkan karena melahirkan. Artinya itu satu kehormatan. Wanita-wanita itu terpuji. Bahkan wanita dijadikan penolong bagi suami, bukan menjadi pemuas. Ya, Yesus mengangkat derajat wanita, bukan menjadikan wanita sebagai properti seks. Jadi tidak, wanita itu bukan urusannya 3 kasur, dapur, sumur. Ya. Kemudian Yesus menyembuhkan orang. Itu artinya apa? Yesus peduli dengan segala permasalahan orang-orang di sekitarnya, bukan menyakiti orang lain. Ya, Yesus membangkitkan orang mati, bukan mematikan orang hidup. Artinya apa? Ketika ada satu perilaku manusia yang bertentangan dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus, maka itu bukan ajaran moralitas yang benar, tapi itu ajaran palsu. Itu ajaran-ajaran dunia yang harus ditinggalkan. Kemudian Yesus mengasihi orang yang menyalibkannya, bukan membunuh orang yang mengkritiknya. Jadi Yesus itu mempertontonkan satu teladan yang luar biasa di depan orang banyak. Bagaimana dia mengasihi orang yang menyalibkan dengan berdoa, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tetapi di sisi lain, ada orang ketika dikritik malah diselesaikan. Apalagi kalau sampai mengadakan, membayar orang untuk memuaskan keinginannya terhadap orang tersebut. Itu tidak pernah dilakukan Yesus. Yesus menyuruh pengikutnya untuk menyarungkan pedang. Ya, bukan menyuruh pengikutnya menghunus pedang. Ini sebuah moralitas yang sangat tinggi yang dinyatakan diberikan oleh Yesus kepada kita. Inilah yang menjadikan kita bangga dengan Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai teladan, sebagai penolong yang luar biasa. Oke? Baru Yesus mengajarkan itu ya, betapa mulianya institusi perkawinan. Ini tadi sudah disebutkan di depan.
bukan mengajarkan nikah sebagai kontrak bisnis untuk menikmati farji, ya, bukan. Jadi ajaran-ajaran Yesus itu moralitasnya sangat luar biasa. Dan ini yang harus kita perdengarkan, ini yang harus kita dengungkan, itu yang harus beritakan, dan membuat kita menjadi bangga tentang Yesus Kristus, membuat kita menjadi bangga menjadi orang Kristen. Ini contoh-contoh yang sangat gamblang betapa tingginya moralitas di dalam ajaran Alkitab sesuai dengan ajaran Yesus yang diteruskan oleh gereja sampai hari ini. Maka kalau ada perilaku orang yang beragama Kristen menyimpang dari apa yang sudah diajarkan Yesus, maka dengan tegas dikatakan itu salah dan orang itu harus bertobat, diperbaiki dengan datang kepada Tuhan. Yesus tidak memiliki budak. Kita melihat di dalam pelayanannya ya, Yesus tidak memiliki budak, makanya sejak Kristus perbudakan itu sudah ditolak, tidak dibenarkan. Sedangkan perbudakan secara fisik, perbudakan dosa pun dibebaskan oleh Yesus. Supaya manusia tidak menjadi budak dosa. Apalagi memiliki jual beli atau menggauli budak. Tidak ada di dalam ajaran Yesus bahwa budak itu boleh ditiduri atau dijadikan apa macam-macam. Nggak boleh. Di situ ya, Yesus tidak memiliki budak. Kemudian, Yesus tidak mengingini istri orang lain. Atau Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menjadi Yesus mengajarkan untuk menjaga kekudusan mata kita. Bahkan dikatakan mengingini Australia langit itu sama dengan berzina itu ya. Ya, bukan mengikuti keinginan mata terhadap istri orang lain atau mengingini istri orang lain. Jadi tidak pernah ada di dalam Alkitab ketika kita mengingini istri orang turun, ibaratnya dituliskan mereka para rasul itu ayat-ayat, tidak. Justru hal-hal seperti itu ditegur. Kita teringat tentang siapa itu Daud ya. Bagaimana dia mengingini istri Uria, akhirnya ditegur oleh Nabi Nathan dengan teguran yang keras sekali. Artinya apa? Bahwa kekudusan yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu nilainya adalah nilai kerajaan surga. Yesus tidak mengingini harta orang lain. Ya, bahkan Yesus katakan itu kita harus memberikan harta kita kepada orang lain untuk membantu orang lain. Apalagi merampas properti orang lain atau menjadikan macam-macam lah ya sebagai sumber pemasukan, nggak boleh. Jadi sebenarnya ajaran Yesus ini sangat luar biasa, sangat tinggi, dan ini yang menjadikan kita bangga dengan Kristus Yesus sebagai Mesias, penyelamat kita ya. Yesus mengabarkan kerajaan Allah dengan cinta kasih. Maka kita melihat tidak pernah Yesus memberikan intimidasi kepada orang atau mengancam orang atau membayar orang untuk melakukan intimidasi supaya percaya kepada ajarannya, tidak. Tapi Yesus menawarkan dengan cinta kasih. Bukan mengabarkan atau memperluas ajaran atau dengan bukan mengabarkan atau memperluas kerajaan dengan pedang. Enggak ada. Makanya Yesus enggak pernah mengangkat pedang satu kali pun. Bahkan Yesus melarang untuk menggunakan pedang. Yesus mengabarkan kerajaan Allah yang terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan kuasa. Bukan mengajarkan iming-iming tentang pengikutnya dengan surga yang penuh dengan seksualitas atau pemenuhan kepuasan hawa nafsu. Jadi moralitas di dalam ajaran Yesus ini sungguh luar biasa suci, sungguh luar biasa mulia. Ini harus membuat kita untuk harus percaya kepada Yesus. Mari kita melihat, jadi di dalam Alkitab itu kualitas Alkitabiah juga tentang seorang nabi disebutkan ya. Jadi seorang nabi di dalam Alkitab itu juga ditegaskan bahwa harus memiliki moralitas atau keterujian hidup. Contoh, seorang nabi itu harus dilahirkan dalam ras nabi. Ramalan seorang nabi harus diverifikasi atau dia harus melakukan mukjizat untuk membuktikan otoritasnya. Pesan seorang nabi harus sesuai dengan wahyu sebelumnya. Akhlak nabi harus jadi panutan bagi manusia dimanapun dan harus selalu. Ini dia. Ini.
Jadi di dalam Alkitab itu moralitas pemberita dengan berita harus sejalan. Jadi kalau ada pemberita, hidupnya tidak sejalan dengan berita, nah itu repot. Apalagi kalau hidupnya sejalan dengan berita, beritanya itu adalah untuk membenarkan perilaku buruknya. Nah itu lebih parah lagi. Karena dia merancang berita untuk membela dirinya sendiri. Ini yang parah itu. Oke, kegunaan moralitas Kristen itu apa kegunaan moralitas di dalam kekristenan? Moralitas yang baik itu adalah bukti iman. Jadi moralitas itu bukti dari iman. Yang kedua, tanda cinta kita kepada Tuhan. Kita memiliki moralitas yang baik karena kita cinta kepada Tuhan. Yang berikut supaya kita makin mengerti tentang kebenaran. Supaya kita menjadi saksi Tuhan yang baik, yang menyebabkan nama Tuhan dipermuliakan. Ini tujuan moralitas. Bagaimana kita menjadi saksi Tuhan, dan bagaimana Tuhan dipermuliakan. Yang berikut, menjaga persekutuan dengan Tuhan. Mendekatkan diri pada Tuhan. Ya. Jadi dengan moralitas itu kita bisa membangun persekutuan. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa berkenan kepada Allah. Tujuan moralitas itu juga adalah memberikan kita damai. Orang yang memiliki moralitas di dalam Kristus dia akan damai. Karena dia mampu mengampuni dan mengasihi siapapun. Apapun. Di situ ya. Supaya Tuhan lebih memakai kita dalam pelayanan kita. Pelayanan tanpa moralitas itu nggak ada guna. Baru agar kita mendapat tempat yang tinggi, mahkota di surga. Jadi mari kita memiliki moralitas sebagaimana yang ditekankan di dalam Alkitab. Kita melihat ya, ajaran Paulus tentang moralitas terangkum di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi kalau tadi kita berbicara Yesus, sekarang kita coba melihat bagaimana dengan gereja dan konteks saat ini Paulus. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Dikatakan apa di sini? Pikirkanlah, pelajari, terima, dengar, lihat, dan lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Betapa tingginya moralitas yang diajarkan Paulus. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Wow, ini harus kita pikirkan. Ini yang harus kita pelajari. Itu yang harus kita terima. Itu yang harus kita dengarkan. Itu yang harus kita lihat dan yang harus kita lakukan. Dengan demikian maka kita damai sejahtera. Jadi dari sini saya melihat bahwa ketika moralitas kekristenan dipertahankan sesuai dengan standar Kristus, maka yang ada di situ adalah damai sejahtera. Sekarang ini banyak negara-negara yang mayoritas Kristen menjadi ateis dan free thinker, sehingga damai sejahteranya hilang dan sangat-sangat kacau semuanya. Tetapi ketika apa yang diajarkan di dalam Alkitab ini menjadi dasar hidup, maka negara, bangsa, gereja, apapun itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa mewarnai dan memberkati dunia. Baru ajaran moralitas. Di dalam ajaran Paulus, kita lihat di dalam Galatia pasal 5, ayat 19-21 dikatakan, perbuatan daging telah nyata. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu supaya, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan kalimat ini. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Waduh. Ini sebuah ajaran moralitas yang sangat tinggi di dalam Alkitab. Dan kita bersyukur oleh kuasa Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa Allah Bapa, memampukan kita untuk terhindar dari semua ini. Kita harus menghindarinya. Dan kita harus menjauhi apa yang menjadi perilaku-perilaku dari manusia-manusia ini. Percabulan ya,
kecemaran hawa nafsu, tidak bisa mengendalikan nafsu, penyembahan berhala, sihir, macam-macam lah semua ini. Jadi betapa kudusnya, betapa tingginya nilai moralitas di dalam Alkitab. Oleh karena itu, mari kita tetap setia kepada Yesus Kristus. Itu yang bisa sampaikan, teman-teman silakan ditambahkan. Tuhan memberkati kita semuanya.